Businessman Opinion. Baik mitra bisnis, setelah badai gagal bayar hutang di 2022 ke Bank BUMN dan BUMN senilai 16,4 triliun rupiah yang diselamatkan oleh intervensi pemerintah dengan perpanjangan bayar hutang hingga 22 tahun. Tahun lalu Garuda masih saja merugi 1,5 triliun rupiah. Di semester pertama tahun ini juga masih merugi 1,2 triliun rupiah. Nah, Garuda berencana membeli 15 pesawat baru untuk operasionalnya yang kabarnya akan disuntik dana oleh Danantara. Apa komentar Anda mitra bisnis mengenai Garuda Indonesia, maskapai kebanggaan Indonesia yang sudah keluar dari kesulitan keuangan ini? Apa yang harus dilakukan? Kami tunggu opini Anda di 633-9160 atau WhatsApp call di 0816-924-924. Iya. Loh, kok udah rugi masih beli pesawat sih? Mau bingung kayak. Jadi agak bingung ya. Jadi duitnya dari mana kalau udah rugi, udah harus bayar hutang yang lama. Kan kemarin yang sebelumnya korupsi juga kan, maaf. Yang dihukum cuma 5 tahun. Sama denda berapa miliar tuh. Sekarang mau disuntik lagi. Jadi bingung kita. Kalau misalnya kayak ini Sritek juga kan perusahaannya itu sebenarnya bagus. Gara-gara itu pimpinannya korupsi juga kan. Sebenarnya kalau nggak korupsi kan semuanya mungkin nggak jadi bangkrut, nggak rugi gitu. Jadi ini penyakit menahun-nahun. Kalau misalnya mau dibenerin, ya korupsinya dibenerin dulu gitu. Saya nggak ngerti nih apakah mereka yang korupsi ini nggak berpikir gitu loh. Ntar suatu saat kalau misalnya nggak bisa bayar hutang, gimana? Mau dijual pulaunya atau gimana gitu? Saya takutnya begitu aja. Ini keputusan yang sangat tidak bijak. Pak analisis singkat bahwa tahun 2024 operasional 12 bulan rugi 1,5, tapi tahun 2025 baru 6 bulan ruginya udah 1,2. Jadi berpotensi melebihi 1,5 untuk 2025. Kok dengan kerugian yang bertambah kok malah disuntik dana? Mungkin jajaran direksi maupun ini akan bilang alasan ya kita harus ganti pesawat bla 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 bla. Tapi kalau menurut saya itu suatu kesalahan. Jadi yang benar adalah apabila mau diselamatkan, ganti semua pimpin direksi, jajaran direksinya, komisarisnya. Harus diganti dengan orang yang punya kompetensi. Baru negara boleh memberi penyelamatan. Terima kasih. Kalau saya baca laporan keuangan Garuda ya, memang kalau dari pertumbuhan pendapatannya ya meningkatnya nggak signifikan ya, artinya pertumbuhannya stagnan gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, yang saya lihat dari laporan keuangannya juga, itu dia ekuitasnya negatif ya, karena memang dia rugi terus-menerus dan akhirnya perusahaan ini dibiayai oleh hutang. Hutangnya itu hutang jangka panjang yang memang itu membebani solvabilitas dia. Lalu kalau dilihat dari rasio likuiditas dia juga jelek gitu. Artinya kemampuan bayar Garuda terhadap utang jangka pendek itu juga buruk ya, saya lihat ya, nggak sesuai dengan kaidah target keuangan yang diharapkan gitu. Sehingga ya secara prinsip dia memang kesulitan keuangan, lalu minta bantuan pemerintah untuk membeli pesawat baru. Sebenarnya sih secara logika BUMN ini kan sebenarnya bisnisnya pemerintah ya, yang dia memang seharusnya dikelola secara profesional dan bisa menghasilkan keuntungan. Mungkin kita ambil contoh dulu ya, waktu kereta KRL ya, yang tiketnya cuma 2.000, semua bisa naik, ada yang nggak bayar tiket dan ini itu kereta kotor dan sebagainya telat, lalu dibenahi kan ya oleh Ignatius Jonan, lalu menjadi lebih rapi sampai dengan sekarang akhirnya dia menghasilkan keuntungan. Artinya ya Garuda juga harus berubah gitu, artinya nggak bisa menggunakan model manajemen yang saat ini yang memang ternyata nggak menghasilkan profitabilitas, malah ekuitas yang negatif. Kalau ekuitas negatif kan itu kan istilahnya kayak seperti kita lihat baru-baru ini kan ya, ada perusahaan yang bangkrut, perusahaan garmen kan yang memang dia ekuitasnya juga
negatif, rugi secara terus-menerus. Jadi bisnis strateginya harus berubah gitu. Artinya sekarang kan banyak low cost carrier ya, maksudnya banyak penerbangan murah. Mungkin dia nggak harus bertahan di posisi premium, jadi bisa di mix juga gitu, supaya dia bisa menggarap pasar yang lebih luas dan juga melakukan efisiensi biaya yang saya lihat juga tinggi di laporan keuangannya, sehingga memang nanti bisa ke depannya diharapkan menghasilkan profitabilitas yang baik. Jadi dia juga perlu memilih gitu, wilayah-wilayah mana yang profitable, jadi dia lanjutkan. Kalau yang tidak profitable ya dia harus berpikir ulang gimana strateginya, apakah ngangkut penumpang ataukah juga menambah kapasitas pengangkutan barang dan sebagainya gitu. Jadi nggak bisa semuanya berharap oh ini perusahaan pemerintah, oh ini ke Bank Indonesia, tetap harus disuntik dana. Nggak bisa seperti itu gitu, karena kan profesionalisme itu dituntut, efisiensi juga dituntut oleh perusahaan, karena walaupun pemegang sahamnya mayoritas pemerintah, tetap harus dikelola dengan baik. Jangan sampai dia maksudnya istilahnya menjadi perusahaan rugi terus-menerus, membebani keuangan negara, dan juga intinya sih ya harus diprivatisasi nanti akhir-akhirnya Indonesia mungkin bisa kehilangan perusahaan yang harusnya bisa prospektif tapi salah kelola gitu. Saya dengan Bapak Guntur Satrio, ya kebetulan saya memang bekerja di industri penerbangan, sedikit banyak tahulah tentang dunia penerbangan, di mana memang satu bahwa biaya kos yang ada di penerbangan itu dalam dolar. Dan kita kalau menjual harga di Indonesia khususnya Garuda karena itu BUMN, jadi ya jualnya dalam rupiah. Sudah kelihatan bahwa adanya kita loss sisi kurs ya. Kemudian juga memang yang namanya penerbangan itu untungnya nggak banyak, karena memang gagah. Revenue banyak nih, terus costnya juga banyak. Jadi paling marginnya itu kalau saya bisa baca 5-10% lah, itu udah bagus. Nah sekarang Garuda ya, saya memang saat ini saya sudah tergabung dalam industri dalam lembaga forumnya penerbangan Indonesia ya, berjadwal dan tidak berjadwal. Memang banyak kita cermati, banyak keluhan-keluhan dari baik dari sisi penumpang maupun dari sisi operator Garuda sendiri, bahwa setelahnya operator Garuda itu mungkin karena costnya terlalu tinggi ya, jadi dia mau jual harga juga seperti apa susah. Dan ini sekali lagi memang harusnya sebaiknya seyogyanya jangan namanya BUMN, kita harus bisa efisiensi lah gitu loh. Terkadang nggak cuma di Garuda doang, nggak cuma di Garuda aja, bahwa beberapa BUMN itu hal yang nggak penting, ya misalnya rapat sedikit aja di hotel, rapat sedikit aja di satu tempat. Kenapa nggak melakukan ruang rapat di dalam kantor, ya kan? Terus kemudian juga perjalanan dinas, selama masih bisa pakai video call conference, kenapa nggak melakukan itu gitu loh. Nah, jadi tolonglah ke depan kalau bisa nggak cuma Garuda aja ya, industri penerbangan kita lagi perlu wake up lah, perlu di strom itu bisa naik, perlu wake up lagi. Jadi satu, kalau memang kita tidak bisa menambah revenue, tolong lakukan cost efisiensi supaya menekan biaya sehingga tidak terjadi gap yang terlalu jauh antara biaya dan revenue. Jadi ya saya cuma menekankan ke depan, tolong bisa melakukan efisiensi cost, tapi tidak menomorduakan aspek keselamatan, kenyamanan, ketepatan penerbangan. Kalau bicara masalah privatisasi, kembali lagi tujuannya untuk apa dulu? Kita melakukan sesuatu ada tujuan yang jelas, ya kan? Kalau kita tujuan yang jelas untuk profit oriented, ya mau nggak mau privatisasi dengan segala ketentuan yang ada dan aturan main harus ditegaskan. Tapi kalau privatisasi kan berarti identitas Indonesia hilang. Jadi kita tujuannya dulu, saya pikirnya apa? Kalau mau privatisasi silakan monggo, kalau mau tetap BUMN silakan monggo. Cuman sekarang gini Pak, apapun tipikal perusahaan mau diolah tergantung satu, kapabilitas keuangan, kedua sumber daya manusia. Kalau manusia masih berjiwa-jiwa yang memang tidak bisa profesional, nggak bisa disiplin, buat apa diprivatisasi gitu loh. Manusianya dulu dirubah, sumber dayanya dulu dibetulin, sumber dayanya dulu dibuat profesional. Banyak kok profesional penerbangan di Indonesia kalau kita mau jujur. Cuman kadang-kadang profesional Indonesia di penerbangan itu sedikit banyak kurang terlalu bisa dihargain sedikit lah ya, menurut saya loh ya. Mungkin ada yang lain bisa mengoreksi, silakan. Tapi menurut saya harus lebih diapresiasi lah gitu loh.
karena industri penerbanganlah industri kunci di seluruh dunia menurut saya, dan perlu adanya perhatian lebih, terutama pemerintah nih. Pemerintah supaya bisa, kalau misalnya spare part buat pesawat ya, itu jangan terlalu banyak hambatan-hambatan regulasi ya. Karena kadang-kadang kan itu pajak ini juga kan, kalau bisa pajak lebih diturunin untuk spare part. Karena kan tuan spare part bukan buat jual beli kan, spare part itu dipakai pada perusahaan untuk mengelola produksi mereka gitu loh. Satu, tata kelola perpajakan untuk industri penerbangan kita belum maksimal. Kedua, contoh lagi adanya FIR. Ya, FIR itu bagian yang dikontrol udaranya oleh Singapura, padahal lahan dan tanahnya milik Indonesia. Ini kapan selesainya? Kembalikanlah ke Indonesia lagi. Jadi ada beberapa aspek penerbangan harus kita perbaikin. Kembali lagi privatisasi ya. Satu, tujuan privatisasi apa? Kedua, SDM-nya dulu mesti profesional, betul Mas. Karena kalau tidak itu ya cuma aja, mau apapun bentuknya, mau gimana usahanya. Dua hal itu penting. Ya, itu sementara yang bisa saya komentarin. Mudah-mudahan ke depannya industri penerbangan kita jauh lebih baik. Amin. Apapun bentuknya, mau itu privatisasi atau kembali ke BUMN, menjadi lebih baik dan orang bisa menikmati penerbangan dengan aman, nyaman, dan tepat waktu. Gitu aja. Ada seseorang memasok makanan untuk di pesawat ya, jadi semacam in-flight menu ya gitu. Tapi dia konsennya hanya untuk di makanan pencuci mulut dan roti-roti ya. Dan satu lagi pemasok alat-alat, pengertiannya alat-alat dapur kali ya mungkin ya. Jadi semacam alat kitchen deh ya, kitchenware gitu ya kayaknya. Selama ini sih sudah berlangsung kira-kira dari tahun 2013 ya. Bahkan yang masukin alat dapurnya itu mungkin dari tahun ya 80-an gitu ya. Ya alhamdulillah sih baik-baik saja sih. Tidak ada utang-utang atau tunggakan ya. Jadi tadi juga kan komentarnya dari pagi katanya tiket mahal, bangku selalu penuh. Jadi kan mereka dan kita sebagai maksudnya yang berkomentar ini bingung deh. Dapatnya kenapa rugi gitu kan pengertiannya, kenapa rugi. Jadi makanya ibu tuh berpendapat ya satu-satunya pasti korupsi gitu loh. Jadi mungkin hal-hal lain seperti pembelian aftur, mungkin juga pembelian pesawat, saham dan sebagainya ya ibu tidak tahu lah ya, ibu sebagai ibu rumah tangga kan tidak tahu sampai detail-detail ke situ. Tapi ini jikanya aja orang bodoh ya, pengertiannya kan bisa diperiksa, ya enggak, itu kan semua pasti di markup dan istilah curi untuk kepentingan mungkin ya manajernya atau komisarisnya kan gitu ya pengertian. Jadi ya kembali lagi ke pemerintah kita dan Garuda itu sendiri, kalau mau bersih-bersih harus dicari orang yang tegas, yang berani, bukan hanya berkorban untuk diri sendiri tapi juga mungkin pengorbanan untuk orang-orang yang dicintai ya. Nah, Anto pasti tahu kan maksudnya kan, ya orang-orang seperti itulah yang kita butuhkan. Jadi kalau misalnya selama tidak ada, ya mohon maaf, tadi ada yang bilang sampai kiamat juga tidak akan untung ya. Kalau menurut ibu ya itu jadi 7 turunan, 8 tanjakan, 9 belokan, 10 tikungan akan tetap seperti ini. Jika dana dari Danantara untuk dipakai untuk studi Garuda, investor urut dada. Dada siapa yang Kalau gini, diurut? kalau acara negara, apakah kita rela? Masuk pasti aman. Masuk ya. Iya, kita ngurut dada sama garuk kepala. Nah gini Om ya, Iya. saya umpamakan ya ada teman punya teman mau bikin showroom mobil bekas deh gitu kan, yuk kita patungan gitu kan.
patungan beli 2 mobil, 3 mobil gitu kan. Pas udah dalam perjalanannya dibilang, wah mobilnya udah kejual tapi rugi nih, nggak ada duitnya gitu. Gimana coba? Habis itu dia minta lagi, saya mau beli 10 mobil lagi om, supaya kita modalnya lebih kuat lagi. Gimana menurut om? Kasih nggak coba? Ya kagak lah. Ya ini kan Garuda kan rugi, terus lo mau minta duit lagi banyak lagi gitu, gimana ya rasanya? Nah gini ya, Garuda tuh sebelum dapat privilege banyak ya. Kuota haji tuh berapa ratus ribu kan? Iya. Dapat cuman Garuda sama Lion Air se-Indonesia cuman dia. Belum lagi ya, saya tuh dulu pernah jadi merchandise jual merchandise di Garuda tuh. Oke, masuk merchandise buat Garuda, oke. Itu juga kan ada setorannya juga kan, yang naruh merchandise. Jadi banyak sekali lah duit masuk ke Garuda. Cuman kenapa bisa rugi ya, itu aneh kan. Nah itu. Kan dari Garuda saya ingat banget tuh waktu pas IPO tuh saya beli tuh saham Garuda. Langsung turun hari itu juga. Iya, benar tuh, benar. Kejeblos. Tadinya kan kita berpikir dengan beli sahamnya, saham keren nih Garuda, katanya pas flag carrier lagi ya pikiran kita gitu kan. Ya, nah ini pelajarannya mungkin dengan kan kita punya maskapai yang sejenis ya, Merpati dulu kan, ingat Kak Om? Iya. Merpati akhirnya disuntik mati kan? Benar. Nah sekarang katanya tadi pagi di tempatnya pas Mbak Nenda bilang katanya pilot Garuda kebanyakan, kemungkinan pilot Merpati ini Pak dimasukin ke Garuda kali ya, jadi enggak banyak banget, terus lagi gajinya gede-gede lagi, terus kemudian kalau lihat dari ini apa cara ngelolanya yaitu dirut-rut yang tadinya bener jadi nggak bener ya orang. Contohnya misalnya dulu kan ada namanya Emir Satar itu Satar. Kan. Nah, gitu kan dulu kayak nyangkut kasus mesin ya kan. Kena kasus itu mesin Lockheed. Iya benar. Orang bener masuk ke situ jadi nggak bener kayaknya. Iya sebenarnya itu mendingan Garuda dijadiin barang bekas aja kita beli. Iya. Begini. Sebenarnya itu cuan itu untung. Cuman banyak nyolongnya. Nyolong dari mana? Nyolong dari kos itu misalnya dia perbaikan 10 juta dibikin 100 juta. Makanan kasih proyek lagi ke tender ya kan? Satu piring misalnya contoh 5.000, dibikin 20.000, 15.000 masuk bagi-bagi mereka. Ya ganti ban, bannya misalnya 2.000, bikin 10.000. Semua nyolong. Itu nyolong kan udah banyak. Iya. Udah rugi tuh dikit-dikit. Tambah lagi gajinya tuh gede-gede. Gimana nggak habis uangnya untungnya? Dipangkas dulu semua. Nah, sekarang kalau mau lihat kan kita pangkas itu udah nggak bisa. Iya. Kenapa? Karena semua yang duduk di jajaran Garuda itu semua kan kepentingan. Kepentingan partai politik. Jadi saran saya sebenarnya, kalau mau maju, mendingan merger aja sama perusahaan luar negeri, kita bagi hasil. 50-50, udah selesai. Oke. Daripada orang kita urus sendiri, sampai dunia kiamat pun rugi, mendingan tutup. Ya. Itu aja, merger aja sama perusahaan luar negeri, bagi hasil. Oke. Ya. Sekian, ya. Thank you Pak Roy atas opini yang telah diberikan. Silakan, ada Bang Tony. Selamat sore Bang Tony. Sore Bro PR. Yoi Bang Tony, silakan Bang Tony. Ngomong segala macem, Danantara udah suntik 6 triliun. Udah, tadi gue udah baca beritanya 6 triliun kagak redo. Siapa yang suruh lu suntik kan gitu ya bro ya? Bosnya rakyat enggak? Oh lu jagoan sih. Suka-suka lu enggak? Jadi gue begini nih bro, kalau di negara Indonesia, fakir
bikin anak telantar dipelihara oleh negara. Iya, itu Itu undang-undang. Indonesia, undang-undang dasar kan mengatur. Iya, Kalau di Konoha, tikus-tikus, pejabat-pejabat korup dipelihara oleh negara. Ya itu yang ngebedain tuh Indonesia sama Konoha, nggak? Tikus-tikus dirawat biar gemuk, nggak? Petani-petani ini rakyatnya nanam padi, taruh di lumbung, dia yang makanin tuh, nggak? Berasnya. Alhasil rakyatnya mau makan, udah dimakan sama tikus-tikus gendut, nggak? Logikanya begitu, bro, nggak? Tikusnya yang dipelihara. Kalau di Indonesia enggak. Di Indonesia rakyat yang dipelihara, bro, sama pejabat, bro. Amin. Iya, APBN dipakai tuh buat kesejahteraan rakyat di Indonesia. Kalau di Konoha disuntik dulu Garuda tuh, Konoha tuh, enggak. Udah berapa kali suntik gua kagak tahu, enggak. Kesuntik paku kena lo hepatitis tuh, enggak. Biarin lo kena rabies sekalian, enggak. Udah berapa kali suntik, enggak kan? Iya. Jadi logikanya nih, ini kalau dibilang nih, lu ada gadis cewek, disuntik mulu, bro. Yang ada kagak sakit, jadi sakit, kan begitu ya, bro? Benar. Karena nggak profesional katanya, betul kagak? Nih, bro, yang namanya mindset pejabat kita beda. Karena duit bukan dia yang cari, bro. Benar. Dia cuman bisa minta. Betul. Nada, benar. Rugi bukan urusan gua, kagak ada hukumnya di gua. Rugi mah gaji gua miliaran, bonus gua gede, fasilitas gua gede. Perusahaan rugi, kagak ada urusan sama gua. Emangnya gue yang harus tanggung jawab di Konoha, bro, di Konoha. Iya, di Konoha. Bukan di Indonesia nih, gue ulang lagi, enggak. Jadi mental itu beda, bro. Lain. Yang penting gimana biar gaji gue gede, gue tetap ngebobol itu. Karena kurang, enggak. Ya balik lagi. Yang dijual apa? Karena yang punya kepentingan banyak di dalam. Jadi yang dijual apa? Nasionalisme, bro. Wah, penting ada Garuda. Kenapa? Supaya bisa dikorup, bro. Tujuan utamanya kan ke sono tuh, supaya bisa naik pesawat Garuda gratis. Kan begitu, bro. Kalau kagak, gue naik SQ kudu bayar, bro. Bisnis mana di dunia ini yang monopoli, harganya harga premium tapi rugi. Di Garuda ini, bro, contohnya, Ada takjub kan, ajaib kan, Di mana harganya lebih tinggi dari maskapai lain, dia monopoli, dilindungi, rugi, bro. Lo kalau belajar ekonomi S1, S2, S3, mendingan gelarnya lu pulangin ke dosennya. Nggak ada gunanya. Dari negara Konoha ilmu lu nggak kepake di sini, bro. Oke. Betul kagak? Nah, gue bilang gini, udahlah, kita semua udah tahu, di Garuda markup sewa pesawat, markup pembelian pesawat itu gila-gilaan, sama kayak Pertamina. Udah nggak usah diomongin, Semua rakyat tahu, Cuman ini kan bagi-bagi kantong kue doang, bro, Menurut lu bakal dibubarin nggak Garuda? Menurut gua sampai lebaran monyet juga kagak dibubarin. Karena apa? Pejabatnya enak, rakyat aja bayar pajak sono, bego, gue yang enak-enak. Iya, itu aja, bro. Sekarang minta suntikan dana lagi ke Danantara. Nah, gimana itu? Gini. Itu kan pesawat kan BUMN nggak? BUMN atau udah diswastanisasi kembali atau gimana? BUMN masih statusnya paling tidak. BUMN kan. Beli bannya dari luar negeri toh, berarti bukan BUMN. Bahan bakarnya dari mana? Dari dalam negeri. Toh. Bahan bakar dari Pertamina toh. Iya, benar. Harusnya itu harga kakak adik lah ya, jadi kan ada efisiensi. Jadi kan bisa naikin profitnya sedikit. Cuman yang jadi pertanyaan itu kelas bisnis yang naik kan udah jarang tuh pribadi ya, yang naik kan pejabat-pejabat semua yang kelas bisnis. Nah itu kan skor juga, jadi benar. Dibalik gitu loh, maksud saya
yang pejabat itu naiklah ekonomi ya nggak, kalau perlu yang nggak ada subsidi kan ya kan, ya subsidi ke orang, nah yang itu ke orang lain yang harganya jangan terlalu tinggi juga gitu kan, jadi kan itu. Nah kedua, maintenance itu kan masih BN juga tuh ya, harga servisnya yang mungkin orang lain 10.000 sama kakak adik 1.000 aja kan, berarti kan efisiensi. Cuma ya tadi itu kenapa nggak ada studi perbandingan ya ke Singapore Island ya? Nah, itu ya, studi banding kan enak toh ya. Ke sononya cuma rapat 1-2 jam, tapi bisa seminggu di sono kan, ya udah tahu kan gitu. Jadi ya saya sih kali ini bedain Garuda lah, soalnya gue kagak pernah kesempatan naik bisnis bro. Oh gitu. Iya, itu pun kalau mau tiketnya war juga itu. Mau naik kelas ekonominya aja kudu war tiket ya. Iya, ditunggu tiap hari pelototin tuh harga turun nggak, gitu. Harga juga naik. Akhirnya apa? Lari ke tetangga. Jadi gitu aja. Yang penting yang musuhnya kagak pakai Garuda deh, kirimnya pakai yang lain aja. Terima kasih. Kalau Trump tuh ngomong, udah damai aja, itu langsung balik ya. Kalau kita itu 8 hari itu beritanya nggak ada yang benar. Kagak balik-balik makanya. Suntik duit ke Garuda. Aduh, itu mereka lagi berkuasa ya, pesta-pesta terus deh. Logikanya ya, dulu Emir Syahsatar itu dulu di Danamon itu dia profesional, kerjanya bagus. Kenapa masuk Garuda jadi begitu? Karena tersedia kesempatan. Ya lah. Atau mungkin ada bosnya yang suruh. Lu kerok dikit deh ya, gua butuh nih. Nah, ya, begitu. Ya, itu nggak cuma Garuda lah, di mana-mana sama. Itu dilihat deh. Nanti coba 5 tahun atau 10 tahun dan antara tuh habis dikerok. Jadi kita terima nasib lah. Aduh, jangan dong. Kita suarain Pak. Oh, suarain boleh. Tapi yang penting kan bulanannya keluar bang. Walaupun sebentar. Oke. Di atas tanggal 5 habis ya. Gaji 5 koma, tanggal 5 udah koma. Pantun ya. Dilanjut. Wih. Burung Garuda terbanglah tinggi. Cakep. Tinggi ke angkasa. Cakep. Direktur Garuda semuanya korupsi. Korupsi tidak terkira. Masuk, Mas Kun. Saya bingung Om kalau ngomongin Garuda tuh. Itu sudah bertahun-tahun ibaratnya manusia Om ya. Itu udah kronis Om. Masukin IGD berapa kali juga gak bakal ini deh, apa namanya, gak bakal ada perubahan. IGD lagi. Iya. Ya sampai dokternya bingung nih sebenarnya mau ngapain sih nih IGD mulu tiap datang. Hobi masuk IGD. Terus anehnya lagi Om, dia itu mau dibantu dari Danantara. Nah sekarang udah kelihatan kan kenapa untuk Danantara. Danantara itu kan ngambil laba-laba dari para BUMN di store ke BUMN Danantara. Dari Danantara dialokasikan ke ibaratnya hewan tuh, dia tuh kayak sapi yang udah kronis lah sakitnya tuh. Terus sapi dari Danantara disuntikin ke perusahaan yang udah mau mati. Nah sedang di Danantara ada klausul ya, kalau seandainya dananya itu hangus atau rugi atau apa, nggak ada kewajiban buat kembaliin. Dia kayak lingkaran setan, nggak ketahuan nih larinya kemana. Tikinnya ke Garudanya 10 miliar misalnya kan, yang diterima cuma 9 miliar buat bancaan deh. Kalau nggak ketahuan kan, ini baru satu loh, bener, belum ada yang lain lagi. Iya benar. Jadi ingat kayak kasusnya Bang itu loh, kayak Bang Senturi, ingat kan? Nah kalau keluar tuh, aduh siapa yang mau bertanggung jawab? Pada samping lempar tanggung jawab kalau udah gitu. Iya. Nggak ada yang tersangka, malah yang kurus. Tuh kasihan juga, dia cuma modal tanda tangan doang, nggak perlu apa-apa.
menurut saya sih kayak gini apa ya? Aduh, ibaratnya kita piara sapi Om ya. Udah kita suntikan, udah kita kasih pupuk apa namanya? Kasih makanan bergizi. Asyik kurus tuh mendingan cuma ada 2 pilihan deh. Satu ya ke tukang jagal, atau kalau ya kita sembelih bareng-bareng aja lah gitu. Ya, dagingnya dibagi-bagi. Oke. Gak kelar-kelar masalahnya. Kita jam Benit. Gadis tinggi, dadanya montok. Wih, cakep. Garuda, parahnya udah mentok. Masuk Pak Heri. Masuk ya. Masuk. Aduh, ngomongin yang montok-montok jadi mentok. Aduh, ini Danantara yang nggak ada. Awalnya udah suntik perusahaan yang rugi begini. Gimana ya cara mempertanggungjawabkannya? Ya tapi kita mau ngomong ada Danantara apa kagak ada Danantara, tetap aja disuntik sama Garuda. Jadi gini loh, kita harus bagaimana ya supaya ini harus kelirkan ke Menteri BUMN juga. Ini udah nggak bisa. Ini kalau kita nggak salah, ini tahun lalu kalau nggak salah udah sempat dibicarakan. Garuda itu waktu itu udah sempat mau dipotong juga nih. Iya. Mau jadi apa sih waktu itu, penerbangan apa ya, kita masih ada ya, Pelita atau apa ya, lupa ya. Udah sempat mau dipotong nih, tapi ternyata nggak jadi akhirnya. Nah setelah setahun ya, tahun 2024 apa 2023 ada, gue lupa, udah sempat. Tetapi setelah itu sekarang kan faktanya masih begini ya. Iya. Kenapa ya, kok kita rasanya itu duit pajak kita kok begini amat ya, bro? Ya kan? Ya. Ini kira-kira kita mesti ini lebih kenceng suaranya kemana ini? Apa DPR RI nggak menjadi perhatian? Ini mungkin kita coba senggol ini kali ya, senggol DPR RI. Ya. Harusnya DPR RI ini komisi berapa ya menyangkut ini mungkin ya, kalau Danantara atau menyangkut siapa 11. ya? Supaya mereka juga 9 ya? Keuangan 11 keuangan. 11 ya, keuangan ya. Ini mesti senggol juga nih komisi 11 nih supaya panggil. Jangan sampai udah keduluan dia udah dapat bagi-baginya kali sehingga mereka diam. Ya dong, ini Danantara kan mesti ditanya, kenapa yuk kok gak ada apa-apa, tiba-tiba yuk nyuntik BUMN yang udah kondisi rugi kan. Danantara kan bentuk untuk melakukan ini kan, pengembangan dana kan, sebagai SPF kita kan. Iya. Ini mestinya masuk ke perusahaan-perusahaan yang menjanjikan. Nah kalau Garuda seperti ini ya udah masih dipangkas. Menurut saya pilihannya dua. Satu, perusahaan ini harus dipangkas karena udah bertahun-tahun. Atau kedua, benar-benar kita pakai profesionalisme yang dari luar. Kita harus pakai. Yang notabene itu ada kesepakatan atau perjanjian hitam di atas putih untuk prestasi kerjanya. Sebenarnya dulu waktu Emir Syahsatar itu orang mempunyai harapan loh, karena beliau itu profesional tapi kacau balau juga, korupsi juga nggak tanggung akhirnya. Jadi mungkin ada slogan yang benar, begitu orang masuk ke BUMN itu yang putih udah langsung jadi hitam. Kalau dia putih, ya kan bro, kalau dia putih terus di sana itu dianggap bego gitu loh. Iya. Lu masuk besar, lu gak mau ikutan bahasa, goblok amat kan dianggap gitu ya, BUMN. Ya kan? Dan itu terus menjadi kasir dari tempat bancakan. Jadi nih Prabowo atau Lekol tadi dengar kan nih, nyampein ke Pak Prabowo nih pulang dari Rusia nih. Iya. Ini langsung dapat suntik Garuda, ini jadi konten utama untuk dibahas nih bro. Iya. Waduh, ini Lekol tadi dengar dong lapor ke Prabowo nih. Dan tanda kenapa suntik Prabowo nih. Ini harus kan, ini jangan uang kita, uang pajak ini dihambur-hamburkan begini yang nggak ada ujung pangkalnya nih. Ya. Harus clear nih. Simple sebetulnya. Jadi kalau saya lihat, memang seluruh usaha, ya contoh misalkan hotel BUMN gitu kan, nggak pernah bisa sukses ya. Sama Garuda ini pun kalau pekerjaannya is okay lah, bagus banget.
dari seluruh mungkin ya dia pernah mendapatkan pelayanan terbaik di dunia itu benar. Tapi manajemennya nggak benar. Manajemennya itu misalkan kita misalnya ke luar negeri nih, dari pulangnya itu kita mau upgrade bisnis, itu bisa main gitu. Artinya bisa bayar tunai nggak Pak? Begitu di situ. Artinya di situ itu berarti memang pengawasannya kurang. Begitu menurut saya. Jadi kalau mau apalagi saingannya airline lain kan, ya nggak usah kita sebut lah nih. Misalkan SQ, apalagi ada punya Timur Tengah, udah jauh lah, udah ya penting kalau memang ini udahlah yang ada aja dikelola. Nanti kalau udah sehat, baru dari untungnya tuh dibeliin lagi gitu. Menurut saya begitu. Kalau saya lihat ya, dan kenyataannya Garuda ini kan sebenarnya kan merupakan lambang negara, dapat dikatakan usaha milik negara. Sebenarnya kalau merugi terus begini, yang lebih baiknya Garuda itu dikelola oleh swasta aja, Pak Rena. Dengan Mary, Pak Johan. Dengan Mary, salam kenal ya, Pak Johan. Dengan Pak Mary. Iya, nggak apa-apa, silakan Pak Johan. Dikelola oleh swasta ya, tadi Anda katakan swasta ya. Swasta aja, Bu. Mungkin dibeli sama swasta, dikelola, saya yakin itu jauh akan lebih pesat. Iya. Contohnya lah ya, Bu, seperti Lion Air. Itu bisa untung, Bu. Tapi yang anehnya Garuda dapat dikatakan 5 star ya, itu bisa rugi. Jadi sangat tidak masuk akal. Lebih bagus daripada rugi, udahlah kasih swasta kelola aja. Dijamin itu bisa untungnya berlipat ganda itu. Nah, itu yang menjadi satu pertanyaan. Jadi saya kira ya Menteri BUMN harus pintar-pintar ini ya, daripada merugi rakyat yang dikorbankan, lebih bagus dikelola sama swasta. Kalau swasta kan kelola udah pasti untung gitu loh. Kenapa mesti sudah tahu rugi masih terus dilanjutin? Yang seperti yang diinfo oleh rekan yang lain, tahun berapa itu sudah di rescheduling 20 tahun, masa rugi lagi berapa triliun? Kemudian sekarang ini masih rugi gitu loh. Kenapa harus kita pertahankan kalau rugi ini? Harusnya lebih bagus dikelola sama swasta. Kita ambil untungnya berapa? 1 tahun. Dividennya berapa? Saya kira itu jauh lebih menguntungkan kalau kita masih cinta Indonesia. Kalau rugi terus, ini berarti menjadi satu pertanyaan yang sangat memalukan gitu loh. Demikian komen dari saya. Kalau ditanya nggak boleh ditutup, Mer. Maksudnya? Karena kalau ditutup nggak ada lagi tempat buat ngebancak. Buat keroyokan ya. Banyak yang pengen naik gratis. Pejabat mau naik gratis, keluarganya sampai ke gundik-gundiknya mau naiknya gratis. Sama kayak PLN yang nggak mau bayar listrik kan siapa? Kalau rakyat nggak bayar aja udah dicabut, pret langsung mati, ya nggak? Kalau pejabat kan bebas. Jadi BUMN kan didesain buat itu, buat mengakomodir kepentingan pejabat, ya nggak? Jadi bisa dibancak sama mereka semuanya. Kenapa rusak semua BUMN? Ya kan semua juga tahu, supaya pejabat-pejabatnya bisa naik pesawat gratis, nggak perlu bayar, gitu. Yang bayar nanti pakai suntikan modal APBN, ya nggak? Rakyat yang bayarin mereka, gitu, Mer. Jadi sampai mati juga nggak boleh ditutup itu Garuda, enggak. Biar pejabatnya happy, dibancak APBN. Makasih.
Indonesia lagi mendung ya. Oke. Kan Garuda kan melewati langit mendung jadi ikut mendung. Oke. Iya. Oke. Kalau menurut saya ya, kita punya beberapa transportasi publik yang dulunya jelek sekarang jadi baik. Ya contohnya kereta api. Memang kereta api itu bukan tidak go public ya. Dia benar-benar perusahaan yang banyaklah ininya ya yang harus disubsidi juga ya oleh pemerintah pusat ya. Jadi berbeda dengan kalau Garuda yang benar-benar profit oriented. Yeah. Nah, saya menyoroti orang-orang seperti Pak Jonan yang dia punya integritas, dia punya kredibilitas ya, kemampuan juga untuk merubah kereta api yang carut-marut kacau nggak garu-garu menjadi baik. Ya, dia salah satu putra bangsa. Yeah. Kalau kita lihat juga kereta api sekarang itu juga bagus ya, melanjutkan apa yang sudah dilakukan Pak Jonan ya, bahkan lebih berkembang lagi. Saya juga melihat PT Pos ya, itu juga bagus ya. Nah, bagaimana dengan Garuda ya? Garuda harus diisi orang-orang seperti itu. Bila perlu harus mengambil orang asing ya, dan antara berani mengambil orang-orang asing sebagai konsultan dan sebagainya ya. Kenapa Garuda enggak ya? Garuda harus dari manajemennya dirubah 100% ya. Kemudian mungkin juga komisaris ya. Komisaris itu kan ini sudah listing ya. Jadi komisaris pun juga banyak yang harus dari luar penunjukan dari BUMN dari Kementerian BUMN ya. Jadi Kementerian BUMN mungkin ya cuma satu aja ya. Jadi saya juga untuk masalah-masalah di BUMN itu kita sudah semua tahu lah ya. Di situ adalah ladang pemerasan sapi perah bagi oknum. Oknum itu baik yang di kementerian, baik yang di DPR ya, mungkin juga dari partai politik ya. Kita semua tahu ya, mereka orang-orang yang orang brengsek ya. Sejak zaman Orde Baru itu diperlakukan sebagai sapi perah. Untuk menghindari hal itu harus benar-benar orang profesional dan yang mereka segani ya. Terserah mau misalnya ex orang KPK yang kita tahu integritasnya cukup baik, yang nggak bisa disuap ya, orang-orang yang berani ya. Nah, selain itu juga mungkin harus orang-orang yang mau belajar apa, kompetitor ya. Singapore Airlines kenapa bisa sangat berkembang ya? Kenapa kok bisa berkembang? Bagaimana caranya? Apa yang harus dilakukan dan sebagainya? Ya jangan malu untuk belajar ya. Dan saya rasa orang-orang seperti itu biasanya orang-orang yang sudah berhasil di beberapa perusahaan multinasional ya. Mau anak bangsa boleh, mau orang asing boleh ya. Jadi kalau yang dipilih orang itu lagi, apalagi titipan partai, titipan DPR lah dan sebagainya, akan kacau, rusak lagi. Ya, saya mendengar juga Garuda bagus ya, tapi memang ya karena COVID, ya karena manajemennya buruk ya, kemudian mentalnya juga buruk, akibatnya sampai sekarang seperti ini. Ya kasihan masyarakat yang sudah membeli saham Garuda itu akhirnya hancur seperti ini. Ya nggak baik untuk kondisi dari luar ya, dipandang oleh orang asing itu nggak bagus. Ya saya rasa itu aja. Kalau saya lihat sih ya, Indonesia akan sulit maju ya, khususnya BUMN-nya. Kenapa? Karena harusnya kalau dia rugi kan diaudit. Ya, jangan diauditnya sama ini BPK, karena percuma
harusnya diaudit sama auditor independen internasional lah yang sifatnya ya. Memang bayarnya mahal, tapi kan hasilnya kan kita bisa pegang gitu. Satu. Kedua, kalau memang ada indikasi penggelapan, kan biasalah pejabat kita kan banyak korupsinya, itu harus ditindak. Nggak bisa kalau rugi, oh ya suntik dana, rugi suntik dana, habis uang rakyat, Mbak. Pajak kita habis nih, dipakai untuk para koruptor. Jadi nggak ada rasa jerah. Saya punya pengalaman yang sangat buruk dengan Garuda, dan saya udah berjanji nggak mau pakai Garuda lagi. Februari kemarin tahun ini, Mbak, saya bertuju pergi ke Hong Kong. Ya, itu saya pergi kira-kira 8 malam. Waktu pergi 2-3 minggu sebelum berangkat, kita udah book nih, Mbak. Udah book ya. Udah book. 1 minggu sebelum berangkat dia bilang apa? Mohon maaf, Bu, ini Pak, kita terpaksa reschedule, berangkatnya dimajuin. Coba Mbak bayangkan nggak, kita berangkat bertujuh ya sama mertua, udah umur 80 lebih, sama mantu sama anak. Seminggu sebelum berangkat dia suruh minta maju 1 malam. Jadi kan kita berarti harus book hotel dong, tambahan di Hong Kong. Ya udahlah, saya bilang nggak apa-apa, ya kan? Tambah 1 hotel tuh 1 malam, Mbak. Kita bertujuh ya, Mbak bayangkan ya, kita sudah dirugikan kan? Kita tadinya meminta reschedule, mau ganti dengan KTP Pacific. Dia bilang bisa, tiba-tiba nggak bisa. Ya udah kita ngalah, kita book tambahan 1 malam. Berarti dimajuin kan 1 malam, Mbak ya? Pulangnya 3-4 hari sebelum pulang di reschedule lagi, Mbak. Di reschedule, jadi pulangnya tengah malam. Atau dia bilang mundur 1 hari. Waduh, saya bilang wah ini udah keterlaluan Garuda. Mbak bayangkan nggak, 4 hari sebelum pulang dia minta reschedule. Saya bilang oke, dia bilang mundur 1 malam, tapi saya bilang boleh, kamu bayarin hotelnya. Itu tektok-tektokan aja sampai 2 hari sebelum berangkat, akhirnya baru disetujui, Mbak. Kita tambah 1 malam, tapi saya bilang, saya tambah 1 malam, saya nggak mau pindah hotel loh. Masa cuma 1 malam kita harus pindah hotel, harus bayar taksi dan segala macam. Itu memperlihatkan tidak profesionalnya tuh Garuda, Mbak. Makanya saya bilang, saya kapok dengan Garuda. Kamu mau pakai nama itu udah Skytrack apa? Bullshit lah, saya bilang. Ponakan saya juga sama, dari Australia ya ke Jakarta, pulang mau balik lagi, di reschedule lagi, harus lewat Bali dan sebagainya. Coba Mbak bayangkan nggak? Berarti memang mereka kerjanya itu tidak profesional, Mbak. Makanya nggak usah heran, orang nggak akan pernah lagi mau pakai Garuda, walaupun dulunya sempat bagus. Itu Mbak, jadi mental para pejabat kita, kalau dia tempatkan orang-orangnya cuman ya karena kenalan, ya karena KKN, ya BUMN kita nggak bakal bisa maju, Mbak. Ya, semoga pihak Garuda bisa terima nih, denger nih masukan dari para konsumennya. Ya ini yang ditakutkan kan beberapa kali ngomongin sama Tony, dan antara jadi sumber dana ugal-ugalan dihabiskan untuk hal-hal yang berbahaya ya. Saya juga pernah ngomong kalau masalah di grup ya, apa dibahas karena ini Garuda ini mau disuntik itu udah jelas dari pertama kali IPO saya beli sahamnya rugi beberapa belas tahun ya itu rugi. Itu kemudian ini sekarang kita ibarat ada tetangga yang udah buka usaha, buka warung, terus rugi, dia minta pinjem, terus pinjam lagi, apa mau dikasih terus, itu yang pertanyaan ya kan. Dan apakah orang yang pinjam itu bijaksana juga gitu, karena tetangga ini kan tetangga yang sudah nggak bijaksana mengelola usahanya itu kan. Garuda ini bahaya tiba yang ngeri nih, dan antara ini pelaut semua nih kalau galan gini pantas kalau gitu Raidel keluar dari Danantara. Oke, ini saya juga sebagai
pengguna Garuda frequent flyer lah ya. Maksudnya istilah udah langganan Garuda juga udah lama ya. Pertanyaan saya, kenapa ya saya tiap kali kok pergi ke penerbangan maupun domestik maupun internasional itu selalu fully book. Nah, sedangkan Garuda malah mengumumkan ada kerugian. Itu gue juga bingung ya. Nah, terus kedua, nih belakangan ini kan lagi ada kabar heboh nih gara-gara handphone hilang di Melbourne itu ya. Nah, itu juga nggak tahu gimana tuh kabar lanjutnya soal Garuda punya urusan itu. Nah, sekarang ini kalau misalnya gue manage suatu perusahaan kayak Garuda ini ya, mestinya kalau kayak posisi dia, mestinya saya mau undang orang luar loh. Orang luar untuk memanage Garuda ini dengan benar. Harusnya ya. Itu aja sih kalau saya komen seperti itu gitu. Thank you. Saya nyambung dari Uncle Edwin aja ya. Jadi tadi kan saya juga pengguna Garuda juga. Memang yang disampaikan fakta-faktanya betul semua. Satu, tiketnya harganya paling mahal dibanding maskapai lain. Yang kedua, walaupun mahal, tapi penumpangnya penuh terus. Nah, sebetulnya kalau namanya sudah mahal, penumpangnya kuotanya penuh, artinya income-nya kan besar, gede. Tetapi ketika dilaporkan rugi, kan tentunya harus ada investigasi toh. Kan kita kalau dalam apa istilahnya, kita aja perusahaan kecil-kecilan aja kan mesti profit and loss itu kan pasti ditentukan, satu, omsetnya naik apa enggak, yang kedua harga produksinya bagaimana. Nah, ini kan kemungkinan adalah harga produksinya yang tidak benar. Harga produksi kan kaitannya sama beban biaya operasional dan lain sebagainya. Yang gajinya itu terlalu gede. Jadi gini, apakah salah sih kalau memberikan gaji besar? Tidak salah. Kalau sepanjang itu satu mampu, artinya mampu itu ya semuanya mampu, maskapainya juga mampu, perusahaannya mampu maksudnya. Yang kedua adalah sesuai dengan prestasi kerjanya. Kalau dua itu terpenuhi, sih mungkin tidak ada masalah. Tetapi kalau misalnya sudah prestasi kerjanya amburadul, terus institusinya nggak mampu, tetapi dipaksa-paksain mampu, ya akhirnya itu kemungkinan ya kenapa minus terus padahal sudah seperti ini. Ada tanda petik dosa masa lalu. Dosa masa lalunya apa? Utang. Karena utang itu kan pasti kita juga harus bayar, ada bunga, interestnya juga, betul. Nah, kalau makin tidak dibayar, bunganya kan makin gulung, interestnya makin tinggi, dan di satu titik walaupun restrukturisasi tetap saja sama saja Kak Nina. Nah, yang perlu dilakukan yaitu efisiensi. Apapun, audit dulu. Kalau tadi disampaikan kalau saya punya perusahaan kayak gini dan saya tidak mampu menghandlenya sendiri, saya akan minta bantuan ke orang lain untuk handle. Paling tidak audit dulu untuk tahu sebetulnya itu penyakitnya karena apa. Makanya terus yang lain itu ngapa magabut kan gitu. Karena kan kita kalau misalnya ya saya aja yang bukan perusahaan besar aja kan pasti kita ngitung Kak Nena, namanya kita menggunakan yang namanya workload analysis kan. Jadi analisa beban kerja. Kalau misalnya jam kerjanya sekian dengan memperhitungkan faktor macam-macam, kita itu butuh berapa orang tenaga kerja harusnya yang ideal. Artinya gini Kak Nena, saya tidak serta-merta senang makin banyak karyawan atau makin banyak tim itu makin bagus, enggak, makin mumet, mumet semuanya. Mereka kalau mengeluarkan isi pikiran bikin mumet juga. Terus habis itu kalau pas lagi jatuh tanggalnya pas gajian, kitanya juga mumet. Dan lagian gini Kak Nena, kalau saya lebih senang dengan yang postur perusahaan yang ramping, efisien. Karena apa? Kalau toh misalnya kita ada
ada istilahnya profit, itu mereka akan bisa merasakan juga melalui insentif, melalui pembagian jasa produksi dan lain sebagainya, itu mereka akan lebih kerasa kan Nena. Misalnya ya kalau katakanlah kita 100 juta misalnya, anggap aja 100 juta, kalau karyawannya 10 yang dialokasikan untuk insentif misalnya, dapatnya berapa? Tapi kalau karyawannya 50 apa bahkan 100, dapatnya mereka cuma berapa? Artinya kan mereka akan merasakan lebih kerasa dari hasil kerja mereka gitu loh. Dan satu komentar saya yang terakhir Kak Nena, kalau terkait dengan pembelian pesawat baru kok pakai dananya Danantara, wah itu kayaknya kok ya tidak sesuai dengan tujuan awal ya kan. Katanya mau diinvestasikan, bukan untuk istilahnya menyuntik perusahaan yang sudah kolaps kayak gini gitu kan. Iya. Nggak susah lah. Lu sekarang mau pakai siapapun si pengelola orang hebat sekalipun, lu buka lelang siapapun, ini orang di negeri kita banyak yang pinter-pinter, yang pengalaman di luar terus direkrut masuk ke Garuda tuh banyak banget. Cuman kalau kakinya dipegangin, itu dia masalahnya. Lu mau lari gimana? Kakinya dipegangin, tangannya diborgol, ya tak? Munculnya cap jempol terus. Yuk, mari. Nah, lu mau super Wonder Woman, lu Superman, Batman, segala macam, segala superhero lu hadirin. Kalau tuh kaki dipegang, apa yang bisa lu lakuin? Ini negara minta, orang-orang di dalamnya minta ngecak buat sejumlah hal itu luar biasa. Emang yang waktu kasus masukin motor, masukin mesin segala macam nggak ada perintah, nggak ada permintaan. Berhembus doang. Bisa apa? Bisa apa orang yang kerja? Siapa baik Pak, iya Pak, aman Pak gitu, beres Pak gitu. Sampai hari ini bos. Jadi enggak lah, gue rasa goodwill-nya dari pemerintah, terutama Bapak Presiden, harusnya Bapak ini kan udah tahu betul isi negara ini apa. Bapak bongkar lah, nggak usah lagi terikat sama komitmen-komitmen warna. Udah feel free Pak, kasihan udah jalan susah ya kan, mikir bingung, makan udah nggak enak, tidur nggak enak, udah nggak bisa berenang lagi kan, makin gembul aja gitu. Karena kan sebenarnya kan Garuda itu kalau saya baca dari media itu kan sudah 3 kali kan dinyatakan bangkrut ya. Iya, sejak 2022 ya? Gagal bayar ya. Betul. 1968, 98, lalu 2021. Ya. Jadi itu apa ya namanya, kayak kaset diputar lagi gitu loh. Kaset keriting lagi ya, kaset keriting diputar lagi. Iya. Nguik. Betul. Yang dengerin tuh gimana ya rasanya ya? Ya, saya kira gini Mbak Nena, lebih baik udah dijual aja Garuda. Gitu loh. Karena kan waktu itu kan sempat ada isu ya. Garuda Indonesia mau dijual, bener ya Mbak? Ya, lebih baik dijual aja ke investor asing, gitu kan? Sejauh Indonesia belum memiliki undang-undang korupsi, undang-undang koruptor, hukuman mati. Dah. Kira-kira kalau dijual gimana ya? Malu nggak sih Indonesia? Nggak usah malu. Ya memang nggak bisa mengelola kok lah. Daripada keuangan negara. Oh iya, kemarin saya bilang APBD tapi APBN kita itu sudah, kata Bu Sri Mulyani kan turun sampai 20 jeblok 21 triliun kan. Nah ini baru satu kasus gitu kan. Kemarin mana nih ya, saya tuh nungguin beritanya Pertamina nih, kapan nih pas FM nih mantau Pertamina nih. Aku juga nungguin nih, kayaknya itu menguap deh. Iya, jadi saya kesel banget ya, gitu loh. Jadi kenapa, gitu kan? Kenapa kok nggak? Ya udahlah, menurut saya sih sejauh mau apa dilaksanakan oleh Indonesia, program-program mau apa, kalau itu tidak ada undang-undang koruptor yang hukuman mati, ya akan begini terus. Hanya diputar kaset
keriting. Iya. Dah. Oke. Mau apa aja, mau kementerian apa kek, mau apa kek, mau kayak Garuda begitu, lebih baik Garuda dijual aja menurut saya. Oke. Nggak usah ada bantuan lagi. Ya karena memang udah nggak bisa, gitu kan? Udah itu istilahnya tuh apa ya? Udah onderdilnya udah rusak. Udah remuk.com ya, udah bukan kronis lagi, stadiumnya udah 17 ya, cuma 4. Iya, kalau mau diturun mesin kan mahal, ya loh. Ya udah, tinggal dijual ini aja, apa kalau Jawanya bongkoannya. Ya udah, mau hancur, mau rusak ya segitu gitu loh. Kalau mau ya segitu. Kalau mau segitu udah. Adanya ini ya. Iya. Kurang lebih begitulah Mbak Manena. Oke, siap. Capek ngomongin Indonesia itu, capek kalau korupsi aja nggak dituntasin gitu kan. Capek lah. Merugi mau beli pesawat lagi ya? Iya. Nah, itulah Indonesia, Mbak. Rakyatnya banyak duit, Mbak. Ya? Karena kayak dipajakin. Apalagi sekarang pajakinnya semua mau mereka, tanpa seperluan rakyat. Mereka naikkan seenak udahnya saja. Walaupun rakyat itu susah, mereka nggak tahu. Dibebankan ke rakyatnya semua itu, pajak-pajak itu. Yang kita bingung kan, semua perusahaan negara kenapa selalu merugi? Pertanyaan kita itu. Kita bayarnya nggak telat kita denda, telat kita diputus, ya nggak? Semuanya rakyat itu membeli tanpa tunggakan, tanpa utang. Jadi bingung kita sebagai rakyat ini. Mereka mengolahnya ini, duitnya kemana? Negara berusaha tapi nggak ada duitnya. Dibilang merugi terus. PLN rugi, kita tidak pernah nunggak kita diputus, kita bayar tepat waktu. Apalagi Pertamina begitu juga, naik kita ikutin, mereka naik. Banyak semua perusahaan negara ini kok ujung-ujungnya semua merugi. Bagaimana pengolahannya? Gajinya pada besar-besar. Kalau memang karyawannya gajinya pada besar-besar, lebih baik dikurangkan. Kalau dengan dalil banyak karyawan tapi masukannya sedikit, kalau dibilang masukan sedikit ya nggak mungkin juga. Nggak mungkin lah kalau kita berusaha itu kita selalu merugi, kita mau jalankan. Logika bodohnya kayak begitu. Jangan kita pribadi saja. Kita usaha kalau udah sekian tahun kita udah nggak mampu, kita menggap-menggap, Mbak. Ya nggak? Jadi saya bilang ini pengelolanya ini betul-betul, Mbak, harus diaudit lah semua perusahaan negara ini. Jangan dengan dalil nanti rugi. Kita semua ini rakyatnya beli, bayar, utang nggak ada kok. Kita rakyat ini nggak mungkin kita berutang. Ini tikus-tikus ini masih bergerak semuanya. Percuma ada menterinya. Kan BUMN kan, Mbak ya? Iya, betul. Ada menterinya, bagaimana menterinya itu kinerjanya? Rugi. Ya saya berharap memang Garuda itu pesawat dari mulai kita merdeka ya dipertahankan lah, tapi ujung-ujungnya kemana ini uangnya? Pertanyaan rakyat itu kemana uangnya? Kok semua perusahaan negara ini rugi? Tikus-tikusnya tolong bersihin dulu lah. Selama tikus-tikus ini belum dibasmi di perusahaan negara ini, akan begini terus perusahaan negara ini. Rakyat yang jadi beban semuanya. Begitu saja, Mbak. Makasih. Assalamualaikum. Terima kasih. Emang nggak beli pesawat, mau beli capung ya, nggak mau naik capung bangsa kita. Seperti saya punya pandangan sih gini, ada dua opsi ya. Kalau bangsa kita kan gengsi, ya nggak? Gengsi dong. Kalau gengsi, ya mereka nggak mau dijual atau dikelola oleh swasta, ya tetap dijalanin. Jadi kekayaan alam kita dimakan oleh segelintir orang, oleh koruptor-koruptor, ya nggak? Nah, jadi selama ini bangsa ini nggak bisa maju, ya gitu-gitu. Selama kekayaan masih ada di negeri ini, mereka jual, dikelola, tapi bangsa ini nggak bisa maju. Nah, ini opsi satu. Opsi dua, Garuda tetap dijual, dikelola oleh swasta atau asing, tapi nama Garuda dipakai. Jadi nggak gengsi dong, bener nggak? Tapi ada cuan. Nah ini ada dua opsi, tergantung bangsa ini milih mau gengsi atau mau cuan.
benar nggak? Iya. Kalau mau gengsi ya tetap dikelola, jadi uang dimakan sama rakyat kita dibagi-bagi, tapi tidak ada keadilan, ya nggak? Seperti Pancasila tuh nggak ada keadilan, nah itu, jadi saya punya pandangan ini, kalau nggak mau gengsi dikelola, tapi ada cuan, ya nggak? Istilahnya kalau anak kandung kita sendiri nggak bisa dagang, kita cari anak angkat, benar nggak? Mungkin anak angkat kan dipinta dong. Sekarang kan banyak anak kandungan bunuh bapaknya kan, ya nggak? Nah, gitu. Kadang-kadang anak angkat bisa lebih pintar mengelola kita punya perusahaan supaya maju. Nah, itu pandangan saya, Anita. Garuda itu nggak ada untungnya, nggak punya untung ya, karena dia tuh banyak orang yang malak dia. Sejak dia berdiri sampai sekarang tuh banyak yang malak. Semua orang kalau mau naik Garuda tuh pejabat-pejabat atau DPR segala macam minta jatah. Ya, jadi ya wajar kalau Garuda tuh rugi karena dia BUMN. Mestinya ya dihapus aja, jangan ada pesawat terbang BUMN milik Garuda. Garuda itu susah untuk dapat untung karena banyakan pada kata pada celamitan orang. Semua mau naik Garuda tapi nggak mau bayar. Dikorupsi juga, aduh udah. Jadi orang berpikir gini, ya Garuda ini nggak bakal dimatiin. Karena apa? Kalau dia kurang duit, suntik lagi. Kurang duit, disuntik lagi. Ya jadi Garuda ini sebagai sapi perahan aja. Ya. Baik, terima kasih Pak Wandi atas opininya. Mitra bisnis, demikian sesi Businessman Open untuk kali ini. Terima kasih yang sudah bergabung. Saya Anita Wijaya.